Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solihah? Semoga di pagi hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu bab 5 tentang ayo membayar zakat. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ustazah bisa memahami makna zakat dan memahami ketentuan zakat dengan baik dan benar. Seperti apa materinya? Simak penjelasan ustazah berikut ini ya. Pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat artinya suci, bertambah, berkembang, berkah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sebagian harta untuk dikeluarkan sesuai aturan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Artinya, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Macam-macam zakat. Zakat dibagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini bersifat pribadi atau perorangan dengan tujuan untuk membersihkan jiwa. Sedangkan zakat mal tujuannya adalah untuk membersihkan harta yang kita miliki. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dimulai sejak tanggal 1 Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal dengan jumlah yang sudah ditentukan. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib, termasuk anak yang baru lahir pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi, kalau ada anak lahir pada malam hari raya Idul Fitri, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Nah, besar zakat fitrah yang wajib kita keluarkan adalah 2,5 kg makanan pokok. Kita di Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi, maka zakat yang wajib kita keluarkan berupa beras sebanyak 2,5 kg. Rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, orang yang berzakat atau yang disebut dengan muzakki. Yang ketiga, orang yang menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Yang keempat, makanan pokok yang dizakatkan. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang zakat mal atau yang dikenal dengan zakat harta. Zakat mal adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh orang Islam setelah mencapai syarat, yaitu cukup haul dan nisabnya. Haul artinya waktu kepemilikan selama 1 tahun. Nisab artinya jumlah harta yang sudah ditentukan. Nah, apabila seseorang memiliki harta dengan jumlah yang telah ditentukan, kemudian memilikinya selama waktu 1 tahun dan tidak berkurang, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun zakat mal yang dikeluarkan diantaranya 1. Binatang ternak, 2. Emas,
perak dan uang. 3. Hasil pertanian. 4. Perdagangan. 5. Rikaz atau harta temuan. Zakat binatang ternak. Adapun binatang ternak yang wajib dizakati diantaranya unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Nah, nisab zakat sapi atau kerbau. Tidak wajib zakat atas sapi atau kerbau kecuali jumlahnya sudah mencapai 30 ekor. Nah, apabila ada orang yang memiliki sapi dengan jumlah 30 ekor dan dimiliki selama 1 tahun tidak berkurang, maka sapi atau kerbau tersebut wajib dizakati. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di situ ada ketentuan-ketentuannya. Kalau sapi berjumlah 30 sampai 39 ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih. Nah, begitu juga seterusnya. Zakat kambing atau domba. Nah, kambing atau domba wajib dizakatkan ketika berjumlah 40 ekor. Nah, apabila ada orang memiliki kambing sejumlah 40 ekor dalam jangka waktu 1 tahun kepemilikan tidak berkurang, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, perhatikan tabel ini, ketentuannya apabila jumlahnya 40 sampai 120 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing betina usia 2 tahun lebih. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, perhatikan tabel ini. Di sini ada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, emas. Nisab emas adalah 85 gram. Jadi apabila ada orang memiliki emas sebanyak 85 gram, kemudian dalam setahun tidak berkurang, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki. Selanjutnya perak. Nah, perak nisabnya atau jumlahnya baru wajib dikeluarkan zakatnya adalah 595 gram perak. Nah, kalau sudah berjumlah 595 gram perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Begitu juga dengan uang. Apabila kita memiliki uang senilai atau seharga emas 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Nah, dan seterusnya ya. Diperhatikan tabelnya, ada perdagangan, kemudian harta yang dikelola, kemudian pertanian. Nisab dari zakat pertanian adalah 7 kuintal gabah atau padi. Nah, itu kalau diberaskan itu sekitar 522 kg beras. Apabila hasil pertaniannya mencapai 522 kg beras, maka itu sudah wajib untuk dizakatkan. Nah, adapun persentase pengeluaran zakatnya itu ada 2 macam. Apabila dalam irigasi atau pengairan pertanian tersebut menggunakan biaya, maka zakatnya adalah 5%. Tetapi apabila pengairan dalam pertanian tersebut hanya mengandalkan air hujan atau tanpa biaya sama sekali, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dari hasil pertanian tersebut. Oke. Kemudian begitu juga dengan zakat profesi. Ada rikaz atau harta temuan, itu persentase zakatnya 20%. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang kita kenal dengan mustahik zakat, ada 8 golongan sesuai dengan yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, hamba sahaya atau budak, gharim atau orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir. Jadi, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Ketika kita membayar zakat sebagai suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Di antaranya, 1. Membersihkan diri dari sifat sombong, serakah dan kikir. 2. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang telah diberikan. 3. Membantu meringankan beban penderitaan orang lain. Yang keempat, menumbuhkan semangat persaudaraan. Demikianlah materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Setelah menyimak video ini, silahkan anak-anak Ustazah baca juga buku PAI-nya halaman 53 sampai 60 ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh ditanyakan sama Ustazah via WA ya nak ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.